Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Bukan warga Depok ya dan belum pernah terjun ke dunia politik. Ini alasan PSI dukung Kaisang maju Pilwal Kota ya. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat Kaisang ini begitu ya, tetapi kan dia tidak pernah punya dalam pemerintahan begitu, tidak pernah dalam pengalaman dalam dunia itu begitu. Tapi yang namanya anak muda bisa seperti itu. Tapi sayangnya begitu kan, belum menjadi kader PSI, belum apa-apa, PSI sudah menduluan ya ingin mendukung Kaisang ini sebagai calon wali kota Depok begitu ya. Ya, kalau memang bapaknya nanti menyarankan ke PDIP, bagaimana begitu? Semakin rumit juga PSI begitu ya. Mau dukung ada PDIP yang kemudian PDIP dengan PSI sendiri sudah renggang begitu kan. Seolah-olah tidak ada komunikasi sama sekali. Ya yang namanya demokratis ya sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi apa yang mau diharapkan dari Kaisang ini begitu kan ya. Jadi saya rasa perkembangan politik hari ini ya menjadi wali kota itu tidak mudah begitu ya. Ya kalau hanya sana sini begitu kan, pencitraan sana sini, siapa yang tidak bisa begitu. Tetapi orang-orang yang punya gagasan itulah yang kemudian menjadi wali kota. Jangan hanya orang yang tidak punya pengalaman, bisa hancur negara kita, kata Pak Yusuf Kala begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentarnya dari Kompas TV ya, bukan warga Depok lagi ya, belum pernah terjun ke dunia politik. Ini alasan PSI dukung Kaisang maju Pilwal Kota. Ini menjadi ramai dan trending topik begitu ya. Bahkan ya istri Kaisang bisa nyabub ya di Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan bahkan logikanya aneh. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa nggak jadi wali kota di New York? Ini setuju Kaisang asal janji nanti jangan pakai jenggot kambing dan poligami. Ya, inilah yang kemudian kita tahu bahwa ya kalau memang Kaisang ingin terjun dalam dunia politik, coba-coba aja lah dulu di Solo begitu kan. Di Depok itu tidak sama dengan di Solo begitu. Kalau di Solo kemungkinan besar menang begitu ya. Kalau di Depok yang jelas ya lumbungnya siapa begitu di situ begitu. Bisa saja nyongsep begitu kan. Jangan coba-coba di situ begitu. Mending kalau mau coba-coba ya sekalian di Jawa Tengah begitu ya. Ya, lalu kemudian si Gibran bisa jadi ke DKI Jakarta, bisa saja gubernur Jawa Tengah dan sebagainya begitu kan. Ini artinya apa? Koordinasinya nanti mungkin kalau terpilih begitu ya, wali kota Kaisang, terus kemudian Gibran gubernur, terus kemudian presidennya Pak Jokowi misalnya ya. Kalau memang ini, wah ini apalagi ditambah menantunya, wah bisa saja ini ada dinasti yang kemudian terselubung di situ begitu ya. Tetapi saya rasa perkembangan anak muda hari ini sangat baik untuk di tatanan demokrasi hari ini begitu kan ya. Walaupun Kaisang tidak punya gagasan, tidak pernah pengalaman dalam dunia pemerintahan, kita coba aja dulu di situ karena kita demokratis begitu ya. Bahkan melihat jejak rekam ayahnya Mas Gibran juga kayaknya ya enggak akan terlalu jauh ya. Dia juga Depok, ini tidak terlalu butuh pemimpin yang seperti apa gitu kan. Karena perangkatnya sudah ada, tinggal dijalankan manajer yang benar. Betul begitu ya. Sebagai salah satu pendatang di Depok ya yang mau, alasannya pinter, tapi ini banyak sekali ya. PSI itu pemikirannya selalu berterbalik. Bukan warga arus, juga arus baru dalam politik. Dari mana dia tahu apa kebutuhan, apa masalahnya ada di daerah yang dipimpin, bisa-bisa masa jabatan habis buat proses observasi doang. Kapan pembangunan ngabungnya begitu ya. Ya karena PSI itu kan partai yang kemudian asal asal nimbrung di situ begitu ya. Pak Jokowi dibawa-bawa situ begitu ya. Bagaimana kalau Pak Jokowi nanti tidak lengser? Apakah tetap dibawa-bawa begitu ya? Apakah nanti misalnya Gibran ya masih belum tahu kemana arahnya partai politiknya begitu ya, yang ia inginkan, tapi tahu-tahu sudah mencalonkan diri seolah-olah sok hebat di situ begitu, tapi tahu-tahu ya nimbrungnya di situ begitu kan, aneh begitu kan. Ya inilah keanehan dari partai PSI ya, kemudian tidak lepas daripada Giring begitu kan, begitu logikanya begitu. Saya rasa kalau Giring dipecat saja, misalnya keluar dari Partai Nasdem atau diganti misalnya ketua umum, saya rasa PSI akan ada berkembang dan luar biasa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini ya, beritanya ini nggak menarik begitu. Bukan warga Depok dan belum pernah terjun ke politik. Ini alasan PSI dukung Kaisang maju Pilwal Kota Depok ya. Dikutip dari Kompas TV, Wakil Ketua Umum ya Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia DPD PSI ya Icuk Pramana mengakui bahwa pihaknya bersama jaringan relawan mendukung putra Presiden Joko Widodo. Ya, Kaisang Pangarep menjadi bakal calon wali kota Depok ya. Icuk yakin anak Jokowi bisa menang pemilihan wali kota. Ya, sah-sah aja sebenarnya, tapi apa rekam jejaknya? Bagaimana gagasannya? Bagaimana dengan masyarakat? Ya, dia kan harusnya kan wali kota Solo seharusnya begitu kan, kok tiba-tiba ke Depok? Ya, ini menjadi tantangan besar bagaimana seorang presiden berusaha berkiprah di situ begitu. Bisa saja nyungsep, bisa saja tidak begitu kan ya. Bahkan sebelumnya dilaporkan bahwa tersebar baliho-baliho besar berlogo PSI yang menyatakan dukungan ke Kaisang sejumlah titik di Depok. Itu menyebutkan baliho-baliho itu sudah terpasang selama kurang lebih 2 minggu. Artinya kan buang-buang waktu begitu ya. PSI lalu kemudian Kaisang kan bukan menjadi masuk kepada partai PSI atau bukan menjadi bukan apa namanya menjadi kader PSI begitu. Jadi kenapa kok dibuatkan baliho sebesar situ begitu kan? Seharusnya kan giring diseluruhkan di situ begitu. Baliho-baliho dari anggota PSI begitu kan ya. Ya biar apa? Biar keren begitu ya. Kita lihat saja selama pemimpinnya giring ya PSI tidak akan pernah maju begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena masih banyak di bawah ya seperti Adi Armando misalnya ya. Kalau menjadi ketua umum dari PSI silahkan, mungkin ada kemajuan sedikit begitu kan, tapi tidak banyak begitu. Kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu. Meskipun adik Gibran Rakabuming itu belum pernah terjun ke dunia politik, Icuk yakin Kaisang punya kualitas kepemimpinan. Ia pun menegaskan PSI selalu mendukung anak muda untuk terjun ke dunia politik. Bahkan rekam jejak beliau dalam melakukan manajemen suatu organisasi bisnis yang dijalankan. Saya pikir beliau kreatif, kritis, berani mengambil keputusan. Saya pikir ini akan sangat cocok kita usung sebagai wali kota Depok pada 2024 nanti, kata Icuk dalam perorangan Rumah Pemilu Kompas TV ya. Bakas Icuk mengklaim bahwa PSI sudah berkali-kali turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi dari media sosial ya soal kepemimpinan Depok. Ia mengklaim warga sudah jenuh dengan kepemimpinan sekarang yang dikuasai Partai Keadilan Sejahtera PKS selama 4 periode. Icuk sendiri mengaku ada risiko pengusung Kaisang mengingat anak Jokowi itu belum berpengalaman di politik elektoral dan bukan warga Depok, namun ia menegaskan rekam jejak Kaisang sudah membuktikan kualitasnya. Dalam bentuk apa kualitasnya begitu ya? Jadi kalau memang dia punya akademisi luar biasa ya banyak orang seperti itu begitu ya. Tetapi pengalaman itulah yang menjadi cikal bakal bagaimana masyarakat itu ya memilih masyarakatnya itu atau masyarakat memilih Kaisang begitu ya sebagai kemajuan begitu. Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan hari ini ya sah-sah aja sebenarnya. Kenapa saran saya ya kenapa tidak coba di wali kota Solo aja di situ begitu sebagai percobaan dulu begitu kan. Toh pada hakikatnya Jawa Tengah dipimpin oleh Pak Ganjar itu aja begitu kan. Siapa tahu kalau Kaisang di situ ya bisa ada kemajuan begitu ya. Kan begitu logikanya begitu. Sangat sederhana sekali begitu. Melihat jejak rekam ayahnya ya Mas Gibran juga ya kayaknya nggak akan terlalu jauh dan dia juga ya di Depok tidak terlalu butuh pemimpin yang seperti apa gitu. Icuk juga menanggapi ya komentar PKS yang menyoroti bahwa Kaisang bukan warga Depok. Ia menyebutkan PSI sudah menegaskan dukungan ke Kaisang siap menanti pilihan rakyat. Sebenarnya ini nanti dipilih masyarakat, tentunya kami kembalikan kepada masyarakat warga Depok yang menentukan. PSI rasa Kaisang cocok menjadi wali kota Depok pada 2024 nanti. Ya inilah yang kemudian gimmick yang dimainkan oleh PSI begitu ya. Ya kalau nggak ke Kaisang, kalau ke Gibran dan sebagainya begitu ya. Coba bayangkan kalau seumpama Pak Presiden Jokowi sudah lengser, apakah tetap dia akan mengharapkan begitu Kaisang dan Gibran begitu? Ya gimmick-gimmick seperti ini kan sudah tahu, sudah terbaca di publik begitu kan, bagaimana nimbrung di situ bawa-bawa foto Pak Jokowi biar simpatisan. Sudah tahu siapa PSI begitu. Pak Ganjar aja sudah tidak tahu sopo PSI begitu. Ya, saat ditanya ini dideklarasikan oleh PSI Pak. PSI sopo ya.
Jangan-jangan PSSI kata Pak Ganjar di situ begitu ya. Itulah kena tamparan keras. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.